Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta aplausnya dulu untuk MC kita yang luar biasa, Ibu Rahmawati. Bagaimana luar biasa MC kita ya, semangat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi sebelum saya memperkenalkan perusahaan, saya dulu harus memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nur. Saya tinggal di Teluk Pocuwe, Kecamatan Malusu, dan saat ini saya bekerja sebagai sekretaris desa di Desa Teluk Pocuwe. Sebelumnya saya juga bekerja di Bandara Hasanuddin sebagai technical support, teknisi radio. Akan tetapi karena waktu itu saya mau dimutasi ke Surabaya, saya putuskan saya resign. Tadinya saya pekerjaan saya 2, tapi karena saya mau dimutasi, berarti kalau saya dimutasi saya tidak beraktivitas lagi di Kabupaten Maros, makanya saya mengundurkan diri. Jadi saya masih sampai sekarang masih tetap bekerja sebagai sekretaris desa, dan saya juga menjadi duta donasi di Kabupaten Maros. Ya, Bapak Ibu, karena kalau saya sampai ke Surabaya pasti saya tidak di Maros lagi. Nah, untuk perusahaan, Bapak Ibu, kenapa kita harus kenal perusahaannya? Karena kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Kalau kita tidak sayang maka kita tidak cinta. Perusahaan PT Mega Glory Internasional itu sudah terdaftar, sudah resmi, baik kantornya, kemudian punya akta notaris, NPWP, ya, ada juga NIB, nomor induk berusaha, SIUPL, surat izin usaha perdagangan langsungnya, sertifikat direct dagangnya ada juga. Jadi sudah resmi dan terdaftar di tahun 2017. Tapi kalau hanya sekedar membaca, melihat, saya rasa saya juga masih ragu. Seperti ibu mungkin juga masih berpikir, itu kan data-data ya. Tapi saya akan tampilkan di sini, Bapak Ibu. Saya sudah datang sendiri ke kantornya. Saya bersama istri saya juga harus datang ke kantornya. Karena kalau saya tidak datang ke kantornya, bagaimana saya bisa sayang? Kan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, begitu pun nanti juga dengan kacamata ini, bagaimana kita bisa sayang kalau kita sendiri tidak mau pakai, ya? Oke, ini saya dengan istri di perusahaan, Bapak Ibu. Saya datang langsung, dia di ruko fluid itu kantor sendiri, milik sendiri, bukan sewa, ya? Saya datang ke sana. Nah, ini pemiliknya, dia adalah CEO kita, dia global CEO. Beliau ini adalah pimpinan di 27 negara, Bapak Ibu. Kalau kita punya presiden Bapak Prabowo yang luar biasa, beliau adalah kepala negara Indonesia, tapi bukan di Malaysia. Sedangkan beliau adalah pimpinan di 27 negara, Bapak Ibu. Beliau itu punya track record yang luar biasa. Beliau pernah menjadi pejabat kompresi di Malaysia. Beliau pernah sales director untuk wilayah Asia Pasifik Makan Industri. Beliau juga founder andalan di Filipina, seorang pengusaha entrepreneur sejak tahun 2005. Dan sampai sekarang itu beliau masih tetap menjadi Vice President Unispec Foundation. Beliau ini adalah founder kita, presiden kita, CEO kita. Kalau hanya melihat gambarnya Bapak Ibu, saya juga bilang, oh luar biasa beliau. Tapi kalau kita bisa foto sama beliau, Bapak Ibu, saya bisa merangkul beliau, saya bisa ngobrol dengan beliau, saya duduk di samping beliau, itu baru luar biasa. Kalau hanya sekedar fotonya, misalkan contoh, saya pernah lihat fotonya Pak Presiden Prabowo. Ya, saya tahu Presiden. Tapi adakah foto saya dengan Pak Prabowo? Tidak ada, Bapak Ibu. Tapi dengan Presiden RI di 27 negara, saya minta izin, Bapak boleh nggak saya foto sama Bapak? Mari sini, ayo kita foto bareng. Setelah saya foto bareng, yang lainnya juga ikuti. Saya juga mau Pak. Ya udah, ayo kita foto bareng. Itulah gambaran founder kita, presiden kita, CEO kita, Bapak Ibu. Ini presiden PT Mega Glory Internasional. Ini adalah Dr. Sulipung. Karena beliaulah kami semua ini menjadi duta-duta donasi.
Beliau adalah pencipta penemu kacamata medis ini. Beliaulah yang menemukan. Beliau presiden di PT Mega Luar Internasional. Beliau ini juga ketua Yayasan Pemihatan di Hong Kong. Beliau juga Yayasan Muslim Malaysia juga beliau ketuanya. Dan beliau ini adalah memberi pembicara Glukoma Society. Glukoma Society itu adalah salah satu badan kesehatan dunia, WHO. Itu di bawahnya ada yang namanya Glukoma Society, ya. Dan beliau inilah sebagai penggerak untuk yayasan yang membantu untuk anak-anak yang memiliki mata miopia atau penglihatan terganggu di jarak jauhnya, ya, Bapak Ibu. Nah, kami punya misi di urusan PTMG itu adalah mencegah kebutaan permanen akibat glukoma, memotivasi penyandang glukoma agar tetap memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan produktif. Walaupun penderita glukoma, tetapi PTMG berusaha membantu dengan kacamata medisnya agar penderita ini bisa aktif, bisa berkegiatan kembali. Misinya adalah melakukan penyuluhan glukoma kepada masyarakat, memberikan bantuan informasi mengenai pengobatan, perawatan bahaya penyakit glukoma bagi penyandang glukoma, menyelenggarakan pertemuan berkala antara penyandang glukoma, keluarga serta masyarakat, memberikan donasi 1 juta pieces kacamata medis kepada penyandang glukoma. Itulah yang kita lakukan di sini hari ini. Di Ballroom Warkop Bagas ini kita lakukan yang namanya kegiatan donasi 1 juta pieces kacamata. Bukan hanya di sini Bapak Ibu, minggu kemarin dilaksanakan juga di Makassar dan itu bersamaan dengan kabupaten yang lain. Insya Allah kami dengan teman-teman akan konsisten, setiap bulan kami akan lakukan dan kami akan mencoba untuk meningkatkan kembali. Mudah-mudahan bulan depan, doakan saja Bapak Ibu, kegiatan gerakan donasi ini kami akan mencari tempat yang lebih luas lagi supaya kami bisa memberikan bantuan donasi itu kepada orang lebih banyak lagi. Dan harapan kami juga di sini Bapak Ibu, bukan hanya dari kami, tetapi ibu-ibu yang hadir hari ini, bapak-bapak yang hadir hari ini bisa membantu kami sebagai perpanjangan tangan, membantu adik-adik kita di luar sana yang matanya minus. Sampaikan kepada kami agar kami bisa membantu mereka. Kalau ada teman, keluarga, kerabat, tetangga kita yang matanya glukoma, sampaikan kepada kami agar ibu bapak juga bisa menjadi sebagai duta donasi seperti kami, ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, pentingkah mata? Pentingkah? Ya? Sangat penting sekali. Kenapa? Karena mata itu adalah jendela dunia. Kalau kita tidak bisa melihat dikarenakan gangguan mata, berarti mata kita tertutup sama dengan jendela yang tertutup. Seperti orang di penjara, tidak bisa melihat. Nah, itulah pentingnya mata. Kenapa? Karena 80% informasi itu didapat dari apa yang kita lihat. Kemudian 20% itu adalah dikelola oleh otak kita. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit ilustrasi bahwasanya kenapa mata itu sangat penting Bapak Ibu. Coba kita bayangkan kalau sekiranya disuruh memilih. Misalkan ada 2 pilihan, mata kita yang buta atau kaki kita yang misalkan buntu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang rajin buka TikTok, YouTube, sering melihat di jalanan. Ada video yang menggambarkan seorang bapak-bapak menjual sabun gigi, tidak punya kaki. Ada sering kita lihat di jalanan yang mendorong gerobak, ternyata kakinya buntu, tapi dia masih bisa mencari nafkah. Dan banyak contoh lainnya. Dan begitu banyak anak muda yang sehat walafiat tetapi tidak bisa apa-apa di rumah saja. Kenapa? Tidak melihat. Oleh karenanya Bapak Ibu, mata ini adalah salah satu bagian organ dari tubuh kita, tetapi manfaatnya, penggunaannya sangat-sangat vital sekali di tubuh kita. Jadi tolong jaga mata kita, jaga kesehatan mata kita, khususnya buat anak-anak penerus kita. Itulah kenapa Bapak Ibu kita selalu mengadakan kegiatan seperti ini, ya, kegiatan donasi, gerakan 1 juta kacamata medis untuk penderita mata, glukoma semua umur serta anak usia 16 tahun ke bawah yang minus 5 ke atas. Nah Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita, ada beberapa persyaratan baik untuk penerima mata minus untuk anak usia 16 tahun ke bawah serta untuk penderita glukoma.
Kemudian ini adalah beberapa contoh-contoh kegiatan yang dilaksanakan. Ini adalah yang di Kabupaten Maros. Kemarin kita sudah melaksanakan di Baruga Al-Hayat pesantren, ya. Kemudian ada juga ini di Wajo, Bapak Ibu, di Wajo dilaksanakan juga. Ada juga di beberapa daerah di Jawa. Jadi kita melakukan itu serentak, Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, yang memegang dos itu adalah penerima donasi, ya. Sepertinya contohnya ini, adik ini adalah penerima donasi. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, dalam satu bulan, karena setiap bulan kita adakan, di bulan berikutnya berarti penerimanya lain lagi. Kalau sebanyak ini kita temukan dalam satu kabupaten dan setiap bulan, artinya apa? Persentase anak-anak yang memiliki mata penglihatan mata bermasalah sangat besar sekali Bapak Ibu. Tetapi saya mohon maaf Bapak Ibu, kami para penerima donasi, kami sudah berusaha semaksimal mungkin mencari, kami ke sekolah, kami mendatangi yayasan-yayasan. Apa yang kami lakukan? Hanya ingin mencari anak-anak yang matanya bermasalah untuk kami bantu, untuk kami berikan donasi, untuk kami berikan kacamata. Supaya apa? Supaya matanya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan yang tadinya minus menjadi normal kembali. Ini kami lakukan Bapak Ibu. Dan harapan kami Bapak Ibu semua terbuka mau membantu kami mencari juga anak-anak di luar sana yang punya anak-anak yang punya masalah mata untuk kita bantu. Ya, oke, ini saja. Kenapa? Jadi Bapak Ibu, di saat ini ada dua potensi masalah kesehatan. Dua potensi artinya apa? Potensi itu adalah belum terjadi tetapi sementara dan akan. Sementara dan akan. Potensi, misalkan contoh, di Jepang berpotensi tsunami, tetapi belum tentu Jepang tsunami hari ini. Tetapi melihat kondisi di lapangan bahwa di Jepang terjadi angin hujan, kemudian terjadi guntur, kemudian memang di Jepang itu adalah patahan alam, patahan gunung, itu berpotensi dan bisa saja suatu saat terjadi. Sebelum terjadi Bapak Ibu, marilah kita mencegahnya. Sebelum terjadi, mari kita mencegahnya. Nah, ada dua potensi penyakit di zaman sekarang ini. Artinya 2025 ke atas sampai 2030 sampai 2050, insya Allah kalau kita masih sehat, ini adalah potensinya. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah penyakit akibat paparan sinar biru. Misalkan saya bertanya, di ruangan ini Bapak Ibu, adakah satu orang saja yang tidak punya handphone? Boleh angkat tangan, saya kasih hadiah. Nah, saya pernah masuk di sekolah. Namanya SMP 5. Satu kelas ada 33 orang. Saya bilang saya punya hadiah, yaitu anti radiasi dari PTNBI. Hadiahnya 1, bisa 2, tergantung berapa banyak yang angkat tangan. Saya cuma minta tolong angkat tangan adik-adikku sekalian yang hari ini tidak punya HP. Ternyata satu kelas punya HP semua. Ibu gak punya HP? Oke, ya. Ibu, pengundangnya siapa Bu? Pengundangnya siapa? Ibu Adi Suri, ya luar biasa. Oke, sabar ya. Oke. Nah, selanjutnya, oke. Nanti akan tenang. Penyakit akibat paparan sinar biru. Kenapa? Karena pada hari ini kita tidak bisa lagi menghindari yang namanya paparan sinar biru. Misalkan handphone, kita sudah jelas tahu semua punya. Televisi, kemudian layar LED, televisi, lampu, semua mengandung yang namanya sinar biru. Kemanapun kita berada pasti kena sinar biru. Ya, kemanapun kita berada pasti kena sinar biru. Nah, kemudian penyakit akibat radikal bebas. Ini yang sangat juga berbahaya. Kenapa? Di sekitar kita sudah ada yang namanya jaringan internet. Yang parahnya lagi Bapak Ibu, aliran listrik di rumah kita juga mengandung itu. Oke. Saya akan coba gambarkan kenapa sinar biru itu sangat berbahaya untuk mata, khususnya adalah yang menggunakan
handphone. Karena sinar biru ini Bapak Ibu, seperti handphone kita itu akan kena yang namanya saraf mata kita. Saraf mata di kornea itu ada di bagian belakang. Kapan kena di situ bermasalah mata kita. Itulah kenapa kita butuh yang namanya pengaman ya. Oke, ini ada video bisa juga. Akibat pengaruh radiasi telepon genggam, seorang siswi sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan mengalami buta. Sebelum kehilangan penglihatannya, siswi mengalami pusing dan mata sebelah kirinya buram. Golongan Ririn Andrianti kini tak bisa melihat. Berulang kali diuji penglihatannya, Ririn menggelengkan kepalanya. Dengan agak sedih, Ririn pun menyatakan tak bisa melihat telapak tangan ibunya. Siswi kelas 6 sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan ini mengalami buta diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam. Buta yang dialami Ririn berawal pada Sabtu sore 14 November lalu. Ririn sempat mengalami pusing usai mengerjakan tugas sekolah melalui telepon genggam selama 4 jam. Setelah mengalami pusing, penglihatan mata sebelah kirinya tiba-tiba buram. Dan hingga kini, kedua matanya sudah tidak dapat melihat lagi. Kalau untuk pelajaran tarinya sendiri, berapa lama biasanya? Berapa jam per hari? Jam 12, jam 8 bisa dari sini. Sampai jam 3 hari. Tergantung dari banyaknya tugas yang diberikan sama guru. Hasil pemeriksaan sementara dari sejumlah rumah sakit menyatakan syaraf pada dua matanya mengalami luka yang diduga akibat pengaruh radiasi. Dia mau pergi mana sekarang matanya? Untuk belajar saja. Untuk belajar. Tapi selama 4 jam tiap hari dia. Iya, boleh dibilang tiap hari. Kalau ada gangguan sedikit jalannya masuk, mungkin dia akan tambah waktunya. Keluarga Ririn berharap agar ada perhatian khusus dari pihak sekolah untuk membantu pengobatannya, karena beberapa bulan ke depan Ririn akan mengikuti ujian sekolah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anies melaporkan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh ya, dan itu terjadi di Kabupaten Goa. Setelah muncul di iNews TV, ini muncul teman kami yang dari Wajo, waktu yang kebetulan lihat, dia langsung telepon ke Makassar. Coba kamu cari yang namanya Adik Ririn, dia katanya di Goa ada pelajar yang buta karena akibat radiasi. Dan waktu itu yang dihubungi adalah Ibu Jumria, beliau datang ke Goa langsung, dia cari berhubungan dengan kepala sekolah, ketemu, dan waktu itu dia langsung dikasihkan kacamata medis. Dan ternyata Bapak Ibu, syukur alhamdulillah Allah yang memberikan waktu itu puasa dalam 1,5 jam dipakai kacamata 1,5 jam, ternyata dia bisa membaca kembali. Jadi Allah memberikan pada waktu itu mukjizatnya pada waktu itu, perantaranya waktu itu karena diberikan kacamata. Tetapi kesembuhan memang Allah yang memberikan. Oke, lanjut. Dan kita tahu Bapak Ibu penyebabnya ada semua di rumah kita. Ya, jadi mulai sekarang mari kita waspada, hati-hati dalam yang namanya radiasi elektromagnetik atau sinar biru. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh juga. Jadi berita-berita yang sekarang mungkin sudah banyak kita lihat di televisi, baik itu gangguan mental, baik itu kebutaan, beberapa anak juga tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang tua, bahkan sampai masuk ke sakit jiwa. Dia seolah-olah menggunakan handphone, sedang bermain game, padahal dia tidak memiliki handphone. Kenapa? Karena ada gangguan di jiwa. Ini ada anak yang matanya tidak bisa tertutup kembali. Ini ada videonya sebenarnya, tapi kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah,
Nah ini juga anak yang matanya bermasalah. Ini adik kita sampai matanya merah, maka matanya yang satu ini dia tidak bisa membuka. Jadi ada gangguan saraf pada bagian mata. Namanya siapa? Namanya Fajar ini. Dari mana? Dari Wadas. Wadas Kalah. Nah, cepat sembuh ya. Iya. Jadi gangguan saraf sehingga kontrol terhadap mata dan mukanya itu dia tidak bisa dapat dikontrol. Cuma sayangnya kita tidak tahu mereka lokasinya di mana. Ya, hanya muncul di berita-berita viral. Oke, kenapa bisa membuat mata sakit, sinar biru? Itu tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan bahwa saraf mata kita jika terkena sinar biru maka dia akan menyebabkan kerusakan. Ya. Nah ini beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan mata bermasalah. Dari sinar biru itu dampaknya sangat banyak Bapak Ibu, khususnya ke kesehatan kita. Nah ada beberapa keluhan mata untuk penyakit-penyakit mata yang biasa kita tahu. Ada minus, plus, silinder, yuling, ablasi, makula, glaukoma, sama katarak. Minus, mata minus atau miopia yang saat ini kita gerakan donasikan itu adalah di mana cahaya yang masuk itu tidak sampai di saraf mata, dia hanya di bagian depan saraf mata kita. Sehingga terjadi adalah pandangan itu akan terasa kabur. Itulah yang namanya mata minus. Sehingga pandangan jauh itu terasa kabur karena pandangan cahaya itu tidak sampai di saraf mata. Makanya dibutuhkan di sini ada namanya bantuan lensa minus supaya saraf itu sampai di sini ya, cahaya itu sampai di sini sehingga menjadi terang. Jadi kacamata yang dipakaikan kepada orang-orang mata minus itu membantu agar cahaya yang masuk di mata itu sampai ke bagian saraf. Oke, kemudian ada lagi namanya plus. Kalau plus itu Bapak Ibu, sinar cahaya itu kelewatan sehingga menyebabkan pandangan kabur, dia tidak pada titik fokusnya. Dan ini terjadi biasanya untuk pandangan jarak dekat. Itu namanya plus. Jadi biasa orang tidak bisa membaca WA, tidak bisa membaca koran, maka dibutuhkan juga di sini lensa. Tetapi lensanya biasanya agak cekung sehingga nanti cahaya itu akan pas berada pada titik saraf mata kita dan itu akan membuat pandangan kita menjadi terang. Kemudian ada namanya silinder Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan silinder itu artinya adalah pandangan orang itu berbayang, ya. Itu biasa bisa kita lihat misalkan pada saat kita jalan malam hari kita melihat cahaya mobil atau kendaraan itu dia pecah. Nah itu juga silinder. Ada tandanya. Jadi silinder itu ada dua Bapak Ibu, kiri kanan dengan atas bawah. Nah kalau misalkan yang punya mata silinder atas bawah itu masih mending, tapi kalau silindernya kiri kanan, saya sarankan untuk tidak keluar rumah di saat jam-jam tertentu seperti malam hari. Takutnya apa? Dikira jalanan yang dilewati ternyata adalah selokan, ya, karena pandangannya terbagi dua kalau silinder, ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya mata juling atau window atau kalau bahasa Inggris itu adalah lazy eyes. Lazy itu artinya malas Bapak Ibu. Lazy eyes itu artinya mata malas, di mana salah satu matanya itu malas untuk kembali. Nah itu makanya dikatakan lazy eyes. Kalau kita kenal itu namanya adalah window. Nah window itu contohnya ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama memang bawaan dari lahir, kemudian yang kedua biasa akibat karena benturan, yang ketiga itu terjadi saat ini. Biasanya kebanyakan nonton apa saja menggunakan HP, akhirnya saraf mata bermasalah. Yang mata satunya sudah normal, di titik tengah yang satunya malas untuk kembali. Itulah yang terjadi banyak fenomena sekarang. Oke, ini ya. Ablasi itu seperti kayak ada apa yang berbayang-bayang dan berguna-guna gitu. Itu sebenarnya ablasi salah satu tanda-tanda akan terjadi yang namanya glaukoma. Bisa juga yang namanya glaukoma itu terjadi juga akibat dari paparan sinar biru. Nah
Nah, ablasi ini perlu untuk pemeriksaan ke dokter mata. Karena apa? Jangan sampai kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan kita nanti menjadi glaukoma, ya, kayak angin terbang-terbang. Padahal tidak ada, tapi hanya pandangannya saja. Makulopati, Bapak Ibu, ada pembengkakan terjadi di pembuluh darah mata. Biasanya penyebabnya misalkan kayak diabetes menakut. Nah, nanti di pembuluh darah mata itu terjadi pembengkakan, itu juga bisa menyebabkan yang namanya kebutaan. Jadi kalau terjadi yang namanya kebutaan akibat makulopati, biasanya ini harus dibawa ke dokter dulu untuk diperiksa melalui X-ray. Ini juga berbahaya, bisa menjadi penyebab glaukoma juga. Ya, ada biasa juga katakan namanya rambut senja. Biasa kalau sudah sore-sore sudah mulai kelihatan bermasalah. Gitu. Nah, glaukoma, Bapak Ibu, itu adalah penyakit mata penyumbang kedua di dunia. Jadi paling banyak kedua di dunia itu adalah glaukoma. Apa itu glaukoma tadi? Terjadinya tekanan di bola mata, terjadinya penglihatan yang berkurang, dan diiringi dengan yang namanya sakit kepala. Itu adalah glaukoma. Dan glaukoma itu bisa menyebabkan kebutaan, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di awal glaukoma itu biasanya baru pada titik-titik tertentu. Misalkan kayak ini di bagian tengah. Nah, tapi kalau glaukomanya semakin parah, maka dia akan menutup pandangan kita. Misalkan contoh Bapak Ibu nanti kalau misalkan pulang di rumah, boleh dicoba-coba. Kita menghadap ke depan, kemudian kita goyang-goyangkan tangan kita. Kalau tangan kita tidak bisa lihat, kita cuma geser ke depan. Kalau sudah mulai kelihatan, berarti sudah mulai ada tanda-tanda bahwa itu adalah glaukoma. Tapi kalau misalkan kita goyang, kita masih lihat ada gerakan-gerakan, berarti mata kita masih normal, ya. Itu penyebab kebutaan kedua. Kemudian penyebab kebutaan pertama paling banyak di dunia itu adalah katarak. Katarak itu biasanya terjadi pada orang-orang tua. Tetapi sekarang Bapak Ibu, anak-anak sudah banyak juga yang mengalami yang namanya katarak. Itu penyakit mata sejak dini. Padahal dulu, kenapa katarak bisa banyak terjadi pada orang tua, Bapak Ibu? Karena penyebab utamanya katarak adalah sinar matahari yang berlebihan. Itulah kenapa orang tua kita bekerja dari pagi sampai sore di sawah, sehingga pada usia tuanya itu terjadi yang namanya katarak. Tapi sekarang katarak sudah banyak juga terjadi pada anak-anak. Kemudian ada yang namanya tadi radiasi elektromagnetik, itu sama dengan seperti pembunuh sel sebenarnya, Bapak Ibu. Sel-sel kita itu dirusak oleh yang namanya sinar radiasi elektromagnetik. Jadi berapa penyebab radiasi elektromagnetik itu seperti kanker, ada juga penyakit jantung, kemudian stroke, diabetes, serta penyakit akut lainnya. Kenapa? Radiasi yang terlalu tinggi, Bapak Ibu, dia bisa merusak sel dalam tubuh kita. Sel kita yang rusak itu kalau tidak dikeluarkan bisa menyebabkan yang namanya terjadinya tumbuh sel-sel rusak. Sel-sel rusak itu tadi menyebabkan kanker. Nah, makanya Bapak Ibu disarankan kalau misalkan punya handphone jangan disimpan di badan kita, misalkan di saku. Karena apa? Kanker itu tergantung posisinya, Bapak Ibu. Kalau dia misalkan di kepala, kanker kepala. Kalau dia di tenggorokan, kanker tenggorokan. Kalau di dada, biasanya kanker payudara. Kalau laki-laki yang suka simpan di kantong, kanker serviks. Ya, hindarkan sejauh mungkin kalau bisa. Makanya gunakanlah tempat-tempat handphone supaya apa? Menghindarkan sel-sel kita dari kerusakan akibat radiasi elektromagnetik. Ini gambarnya kalau di sinar laser. Nah, Bapak Ibu, radiasi HP kita sudah tahu bersama itu sangat membahayakan. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Ya karena kita kasihkan, karena memang kita butuh. Nah, maka dari itu saya menyarankan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan edukasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Kita kepada diri kita sendiri. Kalau memang kita masih sehat, kalau memang kita masih ingin sehat, hindarkanlah hal-hal yang bisa menyebabkan kita sakit. Ya, seperti Bapak Ibu. Itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan penyakit-penyakit itu seperti yang Rasul katakan bahwa semua penyakit itu ada obatnya, kecuali buat orang
Sampai di sini sesi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan ada materi selanjutnya yang luar biasa yang menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang apa yang harus dilakukan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari aplaus dengan saya Bapak Muhammad Nur. Nah, itulah tadi Bapak Ibu bahaya radiasi elektromagnetik dan sinar biru. Bukan cuma kesehatan kita saja Ibu, tapi anak-anak kita di rumah utamanya. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Di sini Ibu di MPI kita ada solusinya. Nah, kita akan memperkenalkan solusi pencegahan bagaimana bahaya radiasi elektromagnetik dan sinar biru agar kita terhindar dari bahaya radiasi tersebut. Baik, kita sambut dengan aplaus yang sangat meriah. Pemateri kita yang kedua adalah Bapak Muhammad Taufikur SM. Dari aplaus yang sangat meriah. Baik, terima kasih MC kita yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu yang meriah buat MC kita. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Muhammad Taufik Nur. Saya berdomisili dari Pangkep. Jadi biasa orang-orang itu mengatakan saya tinggal di Bandung, Batu Nampara dekat gunung di daerah Balutsi. Baik Bapak Ibu, jadi tadi kita telah mendengarkan penjelasan yang sangat hebat dan hal-hal apa saja yang disebabkan oleh radiasi dan penyakit apa saja yang ditimbulkan. Saya kira Bapak Ibu mungkin ada rasa ngantuk ataupun lelah, jadi kita stretching terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan berdiri, silakan angkat tangan, silakan regangkan ototnya dulu agar lebih sehat dan sehat kembali. Oke Bapak Ibu, jadi kita yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat ya apa yang dikatakan MC tadi? NDI masih kurang semangat, sekali lagi NDI super yes. Semangat lagi. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Saya Anda. Oke baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Tadi telah dijelaskan berbagai macam keluhan dan di NDI mempersembahkan kacamata medis pertama dan satu-satunya di dunia, di mana Bapak Ibu dalam kacamata medis ini terdapat kandungan beberapa seperti yang kita lihat, ada inframerah jauh, nanosilver dan batu germaniumnya, ada ion negatif dan anti radiasinya. Sebentar akan kami jelaskan secara rinci. Jadi Bapak Ibu, ini kandungan nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Apa ada Bapak Ibu yang tahu? Jadi unsur nano adalah partikel dengan perbandingan 1:1 miliar. Jadi Bapak Ibu, 1:1 miliar itu ibarat sehelai rambut dibagi menjadi 1 miliar. Jadi itu disebabkan dalam kacamata medis NDI. Jadi sangat kecil dan tidak terlihat. Selanjutnya, ini adalah sertifikat klinik tes remote. Ini adalah sertifikat ion negatif, ion state, dan dari Eropa serta dari TTIC
center. Jadi ini sudah diuji dari 300 pasien selama 2 tahun dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Serta ada juga sertifikat ROS ini dari Eropa yang menyatakan bahwa kandungan dalam kacamata medis MDI tidak berbahaya dan aman digunakan. Bapak Ibu, jadi di MDI kami juga sudah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan alhamdulillah sangat aman digunakan karena sudah memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Sudah ada juga sertifikat uji klinisnya dan sudah ada juga sertifikat garansinya dan ini bertaraf internasional. Bapak Ibu, jadi ini tadi kandungan yang terdapat dalam kacamata medis MDI. Yang pertama ada ion negatif. Jadi dalam kacamata medis MDI yang kita gunakan ini ada kandungan ion negatif yang disematkan di dalam frame-nya. Jadi kalau kita pakai kacamata ini biasanya ada rasa-rasa sejuk, dingin, jadi itu kandungan yang negatif yang berfungsi. Dan ibaratnya seperti ini, Bapak Ibu, ion negatif yang masuk ke dalam mata kita yang membuat kita terasa segar, terasa dingin, ibaratnya seperti ini. Jadi manfaat negatifnya itu mengurangi keluhan mata merah atau lelah. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau kita memiliki penyakit mata merah, mata lelah, coba pakai kacamata medis MDI dan insya Allah akan dirasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu inframerah jauh. Jadi dalam kacamata medis MDI ini ada juga kandungan inframerah jauh. Ibaratkan seperti ini Bapak Ibu, sinar matahari memiliki gelombang elektromagnetik. Kita bisa lihat pada slide di atas. Dan ini kayaknya hitungan matematika ya, dipajang. Bapak Ibu, ini ada juga sertifikat nanospek. Jadi semua kandungan yang ada dalam kacamata medis MDI ini sudah ada semua sertifikatnya dan ini bertaraf internasional. Salah satu kandungan FIR inframerah jauh yaitu memperlancar peredaran darah. Jadi Bapak Ibu, saya punya testimoni di Kabupaten Pangkep di mana beliau itu sebelumnya kalau mencuci piring di wastafel katanya punggungnya sakit dan terasa lelah. Alhamdulillah setelah kami coba terapi menggunakan kacamata ini MDI sekitar 2 minggu, alhamdulillah beliau merasakan sudah tidak merasakan lagi sakit lagi di pinggangnya dan itu salah satu kandungan inframerah jauh yang berfungsi. Selanjutnya ada nano silver, di mana nano silver ini adalah antivirus. Jadi dalam kacamata medis MDI ini sudah ada antivirusnya. Jadi kalau ada orang penyakit kanker, coba terapi menggunakan kacamata medis karena ada antivirus yang berfungsi yang membunuh kuman-kuman dalam tubuh kita. Sudah ada juga sertifikatnya tentang kandungan nanosilver. Bapak Ibu, berikut ini manfaat nanosilver. Salah satunya yaitu membunuh 600 jenis virus, bakteri, jamur, dan racun. Itulah tadi kenapa saya mengatakan kandungan nanosilver ini bisa digunakan untuk terapi orang yang
Jadi kalau Bapak Ibu ada keluhan penyakit sakit kepala, coba kita rapi pakai kacamata medis. Dan alhamdulillah kami juga sudah punya testimoni yang merasakan keluhan sakit kepalanya dapat teratasi. Dan di dalam kacamata medis India ini ada juga kandungan batu turmalin, di mana manfaatnya juga sangat banyak. Dapat kita lihat dapat membersihkan hati dan ginjal, menyembuhkan gangguan pada kulit, dan mengurangi asam laktat dan asam lemak bebas. Inilah manfaat batu turmalin seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi batu turmalin itu fungsinya untuk detoksifikasi. Bapak Ibu, kami juga punya testimoni di mana beliau sudah menggunakan kacamata medis India ini. Proses detoksnya itu berbeda-beda. Ada yang lewat keringat, ada juga lewat buang air kecil ataupun air besar. Jadi setiap orang proses detoksnya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa bandingkan kenapa saya seperti ini, kenapa beliau seperti ini, karena tergantung kondisi imun tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, selain kandungan yang terdapat tadi di dalam frame kacamata medis ini, ada juga kandungan di lensanya. Jadi di lensanya itu ada anti UV, anti blue ray, dan anti elektromagnetik diafragm. Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga ataupun teman yang sering bekerja di depan laptop, coba kita terapi menggunakan kacamata medis India ini, karena pantulan sinar di laptop itu dapat menembus ke retina mata kita. Jadi kalau menggunakan kacamata medis India ini, ada kandungan anti blue ray-nya yang berfungsi. Atau coba kita keluar ke lapangan pada saat siang boleh jam 12 siang, coba juga gunakan kacamata ini, kandungan anti UV-nya yang berfungsi. Jadi sinar matahari tidak langsung menembus masuk ke dalam mata kita. Itu terlindungi dengan lensanya ini kacamata medis. Berikut ini manfaat beberapa kacamata medis. Sangat banyak manfaatnya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salah satunya yaitu di kepala mengatasi migrain. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kalau sakit di kepala, coba kita rapi pakai kacamata medis FTI. Insya Allah akan ada hasilnya. Bapak Ibu, jadi kalau kita pakai kacamata medis India ini, yang bikin kaget karena reaksinya itu berbeda-beda. Biasanya orang yang bilang tidak cocok kali ini karena sakit kepala itu, padahal ini sudah proses reaksi atau detoksifikasi. Yang pertama yang sering terjadi yaitu mendapati banyak kotoran mata. Jadi saya pernah di daerah Bekasi di Pangkep, seorang nenek sekitar umur 60 tahun dicobakan ini kacamata medis, tidak terasa itu kotoran matanya keluar-keluar. Nenek tersebut tidak menyadari bahwa ini ada tembakan keluar. Itulah salah satu reaksi positif pada kacamata. Ada juga orang suka pusing atau pening pada awal-awal pemakaian. Jadi kalau kita rasakan seperti ini jangan dikaget, karena ini proses detox. Jadi setiap orang itu beda-beda proses detoxnya. Coba dipakai lagi terus kacamatanya. Ada juga reaksi positifnya, lebih mudah tertidur. Kalau saya ada testimoni pemilik kedai hikmah yang di samping jembatan di Kalibone, beliau itu menggunakan kacamata medis. Reaksi positif yang dirasa itu, beliau nafsu makannya bertambah. Jadi beliau sempat kaget, nih kenapa ini saya nafsu makan itu bertambah? Biasanya cuma makan sedikit, padahal ini makannya sering. Kami datang ke
reaksi-reaksi yang dirasakan setiap orang. Bapak Ibu, jadi MTI itu produknya bukan hanya kacamata, ada juga ear generator, ada nano topi, nano tudung, ada masker wajah, ada masker mata, ada silinder, jadi ini untuk orang-orang yang sering sakit pinggang, ada rektor, ada kaos kaki anti radiasi, korset, nano topi, kaos tangan, neckband, celana dalam laki-laki dan celana dalam perempuan, nano ring. Ini biasanya orang-orang mengatakan dipakai suaminya, istrinya yang merasakan. Dan ada kalung pinggangnya, nano sterer. Bapak Ibu, ini ada testimoni dari bulan Anda. Ya, silakan Bu diceritakan pengalaman Ibu tentang menggunakan kacamata medis. Silakan. Dari kacamata plus. Bapak Ibu, juga ada testimoni 14 hari pemakaian orang Pantep, tepatnya di Malang. Jadi pemakaian dalam waktu 2 bulan. Ransopeng. Baik Bapak Ibu, jadi sebagai kesimpulan, siapa yang ingin sehat jasmaninya? Sekali lagi, siapa yang ingin sehat jasmaninya? Jadi semuanya ya, kita ingin sehat jasmani. Siapa yang ingin sehat rohaninya? Siapa yang ingin sehat kantongnya? Jadi semuanya kita ingin sehat jasmani, rohani, dan kantong. Jadi kalau kita sehat, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk mencari rezeki. Bapak Ibu, jadi sebelum saya mengakhiri, kita lihat terlebih dahulu karena saya ada yang merasa mengantuk. Bagaimana Bapak Ibu masih ingat? MTI. Sekali lagi, MTI super yes. Siapa kita? Saya kaya. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Terima kasih. Saya Muhammad Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Bapak Muhammad Nur. Nah, tadi Bapak Ibu kita sudah mendengar solusi pencegahannya. Jadi, jika kita ingin terhindar dari bahaya radiasi elektromagnetik dan sinar biru, solusinya Ibu, Bapak-bapak, itu di kacamata medis MGI. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya Bu sebagai MC sendiri menggunakan karena saya menderita tumor payudara. Dan saya juga menderita pneumonia di mata kanan saya, sudah stadium 2. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya pun juga menggunakannya sebagai terapi kesehatan bagi tubuh saya. Karena saya tidak menunggu parah di penyakit Bapak Ibu baru saya pakai. Tidak. Jadi nanti Bapak Ibu jangan ditunggu donasi gratis kalau dipakai kacamata medis MGI. Jadi kalau perlu Bapak Ibu, jika memang bisa kita daripada tambah parah lagi, lebih
demo, kita buktikan bahwa Bandungan dari kacamata NBI yang belum sudah apa? Dari mana kok? Santai bu, santai. Oke. Ibu Arini, Ibu Anti, dari mana? Dari Dayak. Oke, dengan Ibu Anti dari Dayak. Jadi